Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah elektif bioantioksidan. Kali ini akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul What is Oxidative Stress yang ditulis oleh Toshikazu Yoshikawa dan Yuji Naito dan diterbitkan pada tahun 2002 dari Journal of the Japan Medical Association volume 47 nomor 7. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun anggota kelompok kami adalah Ida Bagus Ketut Indra Permana dari NIM 18108, Sharon dengan NIM 18113, saya sendiri Baina Kiraina Ginting dengan NIM 18114, Imade Nanda Wahyudi dengan NIM 18117 dan Maria Regina Angelin Victoria Nara dengan NIM 18120. Kalau begitu langsung saja kami mulai presentasinya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Ketut Indra Permana dengan NIM 18108. Saya akan menjelaskan mengenai introduction atau pendahuluan. Stres oksidatif adalah keadaan di mana proses oksidasi melebihi sistem antioksidan dalam tubuh akibat hilangnya keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Keadaan ini akan menyebabkan dampak yang buruk seperti peroksidasi lipid, kerusakan DNA oksidatif, serta fenomena dan regulasi adaptasi fisiologis transduksi sinyal intraseluler. Nah, untuk memudahkan dokter dalam penanganan klinis, maka diperlukan biomarker yang mencerminkan tingkat dari stres oksidatif. Selanjutnya, bagaimana terbentuknya radikal bebas? Biasanya, sebuah atom tersusun dari inti pusat dengan pasangan elektron yang orbit di sekitarnya. Namun, beberapa atom dan molekul memiliki elektron yang tidak berpasangan, dan ini disebut dengan radikal bebas. Radikal bebas biasanya tidak stabil dan sangat reaktif karena elektron yang tidak berpasangan cenderung membentuk pasangan dengan elektron lain. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Wahyudi, NIM 18117. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Sini ada kerugian dan manfaat dari radikal bebas. Di sini bisa menjadi masalah apabila radikal bebas yang terbentuk berlebih dalam jumlah dan terbentuk pada tempat yang abnormal. Di sini keseimbangan antara pembentuk dan pemusnah hilang. Itu biasa disebut dengan stres oksidatif. Bahayanya di sini karena dapat menyerang membran biologis pada jaringan sehingga akan timbul berbagai penyakit. Namun tubuh dilengkapi dengan mekanisme untuk menghilangkan spesies oksigen aktif dan radikal bebas, sehingga produk sampingan dari metabolisme oksigen ini tidak selalu menjadi ancaman bagi tubuh dalam kondisi fisiologis. Terus mekanisme ini terus berkembang seiring dengan terjadinya evolusi dan menjadi perhatian para peneliti. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Braina Kiraina Ginting, NIM 18114. Jadi sekarang kita akan membahas tentang biomarkers of oxidative stress. Jadi apa sih biomarkers itu dalam bahasa Indonesia artinya penanda biologis. Penanda biologis yang menunjukkan seberapa tingginya stres oksidatif yang ada. Nah, apa fungsinya? Terdapat dua fungsi. Yang pertama itu untuk menginvestigasi berbagai kondisi patologis dan yang kedua itu untuk mengevaluasi kemanjuran suatu obat. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa stres oksidatif ini menimbulkan berbagai macam penyakit dan pada jurnal ini diberikan contoh adalah cedera mukosa lambung. Dikatakan bahwa pada cedera mukosa lambung terlihat adanya peningkatan asam tiobarbiturik. Nah, tiobarbiturik inilah yang dikatakan sebagai marker atau penanda adanya dampak oksidatif dari peroksidasi lipid. Jadi misalkan nanti ada dampak oksidatif dari misalnya sinyal lainnya itu akan memiliki marker yang berbeda lagi. Tapi di jurnal ini yang digunakan adalah marker dari dampak oksidatif dari peroksidasi lipid. Nah, bagaimana sih di sini ditampilkan sebuah skema yang menunjukkan bagaimana peroksidasi lipid itu terjadi. Jadi yang pertama itu ada lipid. Yang pertama itu ada lipid. Lipid ini akan diserang, istilahnya diserang oleh oksigen radikal sehingga nanti hidrogennya ini akan lepas. Karena hidrogen ini terlepas, jadilah lipid ini menjadi lipid radikal.
Nah, karena dia sudah menjadi yang namanya radikal bebas, otomatis seperti yang kita tahu dia sifatnya menjadi agresif dan akan mencari pasangan elektronnya. Sehingga ketika dia menemukan oksigen, dia akan menarik oksigen dan akan terbentuk yang namanya lipid peroksil radikal. Ini adalah lipid peroksil radikal. Nah, lipid peroksil radikal ini tidak akan berhenti sampai di situ, dia akan mencari lipid yang lainnya, akan berusaha memutus hidrogen dari lipid tersebut, sehingga hidrogen tersebut akan bergabung dengan lipid peroksil radikal dan menjadi uh, lipid peroksid. Nah, lipid peroksid inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya membrane injury, cellular injury, dan juga tissue injury atau kerusakan jaringan. Nah, yang berikutnya adalah fungsinya untuk mengevaluasi kemanjuran suatu obat. Nah, yang seperti yang kita tahu bahwa ketika terbentuk radikal bebas, maka yang dapat menyetabilkan itu disebut dengan antioksidan. Dan pada jurnal artikel ini diberikan contoh misalkan ketika kita mengkonsumsi misalkan vitamin ini ada yang masuk, nah nanti dalam peroksidasi lipid ini si lipid peroksil radikalnya ini dia akan berusaha untuk menghilangkan hidrogen dari phenyl group di vitamin E sehingga nanti sehingga si lipid peroksil radikalnya ini akan menjadi stabil karena dia sudah mendapatkan hidrogen dari si vitamin E-nya tadi. Nah, sekarang dan itu akan berlaku untuk lipid peroksil radikal yang lainnya. Dia akan terus mengambil hidrogen dari si vitamin E-nya ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah vitamin E-nya ini karena tadi dia elektron sudah diambil, apakah dia menjadi radikal? Jawabannya di dalam menurut jurnal, dia menjadi radikal, tetapi dia less reaktif atau tidak sereaktif si lipid peroksil radikalnya tadi, dan juga dia juga lebih stabil. Sehingga fungsinya si vitamin E-nya ini akan terlihat yaitu sebagai penyetabil radikal bebas dan juga memutus chain reaction dari peroksidasi lipid itu tadi. Lalu di dalam jurnal juga ditampilkan sebuah uji di mana plasma darah manusia itu diambil lalu diinkubasikan dalam suhu 37 derajat Celcius. Dan di sini Ve ini adalah vitamin E, Vc ini adalah vitamin C, lalu di sini juga terdapat koenzim dan juga CeOOH ini disebut sebagai kolesterol hidroperoksid itu merupakan yang tadi uh, 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 hasil dari peroksidasi lipid tersebut. Nah, di sini dilihat bahwa konsentrasi vitamin E itu tetap stabil, sedangkan vitamin C dan juga koenzim itu mengalami penurunan. Apa itu artinya? Artinya adalah vitamin C ini lebih sensitif dan lebih sensitif terhadap stres oksidatif dibandingkan vitamin E karena vitamin E tetap mengalami konsentrasinya tidak berubah atau tetap stabil, sedangkan vitamin C berubah, berarti lebih sensitif terhadap stres oksidatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vitamin E ini tidak bisa dijadikan sebagai biomarker dari stres oksidatif. Karena kenapa begitu? Karena seperti yang kita tahu, yang pernah kita pelajari, vitamin E itu adalah vitamin yang larut dalam lemak, sehingga kandungan yang terdapat di dalam darah itu bukan menunjukkan seberapa tingginya stres oksidatif, tapi seberapa tingginya lemak yang terdapat di dalam darah. Jadi tidak bisa dipakai sebagai penanda. Sedangkan jadi yang bisa dipakai sebagai penanda adalah vitamin C karena lebih sensitif terhadap stres oksidatif. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang oxidative stress as biological mediator and as a signal. Jadi, selain memiliki efek sitotoksik, oxidative stress juga dapat memberikan sinyal yang meregulasi fungsi dari sel membran. Sel membran yang terregulasi ini akan mengaktifasi beberapa protein kinase seperti rangkaian reseptor dan non-reseptor tirosin kinase, protein kinase C, dan cascade kinase MAT.
Hal ini penting karena protein-protein kinase ini dapat mengaktifasi proliferasi, diferensiasi, dan lainnya. Karena ada protein yang teraktivasi ini, oxidative stress dapat berpotensi digunakan sebagai petanda adanya penyakit. Lalu saya akan menjelaskan tentang NF-kappa B. NF-kappa B adalah salah satu protein yang disebut sebagai faktor transkripsi gen yang terlibat pada modifikasi kimia yang disebut reduction oxidation atau redox regulation. Pada regulasi redox, NF-kappa bertugas sebagai sensor oksidatif stres, di mana saat NF-kappa B terrespon karena ada sinyal dari luar, maka akan bertranslokasi di dalam sitoplasma. Habis itu akan menempel dengan DNA yang akan meregulasi banyak gen yang berhubungan dengan inflamasi dan juga imunitas. Selain sebagai sensor oksidatif stres, NF-kappa B juga bisa teraktivasi karena ada stimuli dari tumor nekrosis faktor yaitu atau TNF, portol myristate acetate, interleukin 1, lipopolisakarida, infeksi virus, dan juga cahaya ultraviolet. Nah, karena mekanisme kerja NF-kappa B menjelaskan adanya relasi oksidatif stres dengan penyakit, makanya mekanisme ini penting untuk dipelajari karena dapat dijadikan informasi untuk mengembangkan pengobatan untuk penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Regina Angelin Victoria Nara dengan NIM 18120. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan yang pertama, yaitu penyebab penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup ada 3 faktor. Pertama, faktor genetik, kedua, faktor kebiasaan, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor genetik, banyak dari gen yang terkait dengan stres oksidatif biologis telah diidentifikasi dengan gen untuk NO sintetase dan heme oksigenase dianggap sebagai penyebab penyakit. Namun, penyakit gaya hidup sering terjadi multifaktoral, sehingga sulit untuk mengidentifikasi faktor penyebab. Yang kedua, faktor kebiasaan. Banyak kebiasaan sehari-hari yang sangat erat hubungannya dengan stres oksidatif, yang diperburuk dengan merokok, minum minuman, dan pola makan yang tidak teratur. 3, faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang dapat menghasilkan oksigen aktif dan kerusakan DNA yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mencegah perkembangan penyakit gaya hidup, pemahaman menjalani hidup sehat harus diberikan secara individual, tergantung pada tingkat aktivitas antioksidan yang dinilai oleh biomarker terkait. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih.